satu pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa, bukan satu hakikat. Sekarang kalau memang satu hakikat, di mana dalilnya Yesus dikatakan dia adalah Allah? Tadi aku dengar dari Kak, siapa tadi ya temannya tadi? Tiga Allah. Nah sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah disematkan Allah kepada Yesus? Coba Bang. Halo? Halo? Ya. Pernahkah Yesus disematkan Allah kepada Yesus? Ya itu tadi di Yohanes 10, Bang. Yang dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Tadi kan udah kita baca sampai ayat 31. Satu pekerjaan di situ. Kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri dan Yesus itu Allah itu sendiri, pernahkah Yesus disematkan Allah kepada Yesus? Padahal di dalam Yohanes 20 ayat 17 Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Apakah Yesus dan Bapa itu sama? Mereka satu hakikat, Pak. Jadi ketika Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, kepada Allah mana lagi? Bapak mana lagi itu? Kalau Iya, memang dia Yesus itu satu kembali hakikat. karena dia kembali ke pusat sang firman itu. Dia kembali Berarti tidak satu hakikat kalau dia kembali, Bang. Kalau Abang tahu Mereka hakikat nggak? satu hakikat. Pengertian hakikat, ngerti nggak hakikat? Apa itu hakikat? Iya, mereka satu kesatuan, Bang. Nggak, hakikat satu kesatuan. Kalau dia satu kesatuan, kenapa Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu? Itu termasuk Ya, Allahnya Yesus kenapa? bukan? Karena dalam konteks pada waktu itu dia sedang menjalankan tugas ya di Yang bumi, diberikan? di dunia. Oke. Iya, dia sedang menjalankan tugas yang diberikan Bapa olehnya. Makanya dia bilang, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Kan begitu, Bang? Iya. Artinya Itu Bapa dan artinya Yesus dia itu dua sedang- pribadi yang berbeda. Oh tidak. Loh, kok Dia tidak? tetap sama. Di Ya. mana ayatnya dia sama? Dia tetap Allah, Yesus tetap Allah, Bang. Itu Yohanes 10 tadi kan. Yesus Aku dan Allah. Bapa. Gini. Saya tanya sama Abang. Menurut Yesus, Tuhan satu-satunya yang benar menurut Yesus siapa? Jangan menurut Abang. Tuhan satu-satunya ya Tuhan, Bang. Iya, Allah yang benar menurut Yesus siapa? Allah. Bukan Yesus kan? Allah. Iya, bukan Yesus Allah, kan? Tuhan, Yesus. Loh, Ya. kok jadi Allah tulisnya Yesus? Menurut Yesus, Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Allah dan Tuhan Yesus katanya. Allah dan Tuhan. Ini pembacanya. Aku nggak mau berasumsi, Bang. Jadi kita baca menurut Yesus, jangan menurut Abang. Kalau menurut Abang itu gimana Abang nggak bisa saya tahu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi ini siapa, Bang? Tuhan langit dan bumi. Nah, terus? Pada waktu itu berkatalah Yesus, yang berkata Yesus ya. Ya. Nah, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi ini siapa? Ya Tuhan, Bang. Ya Tuhannya siapa? Siapa Tuhannya Yesus? Namanya siapa? Ya kok namanya Tuhan? Namanya? Tuhan. Namanya Yesus. Ya Tuhan. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus siapa di sini? Bapak ya? Tuhan di situ kan ada Bapa, ada Tuhan. Lantas apa gitu loh. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa ini adalah Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus, Tuhannya langit dan bumi adalah Bapa. Masa kalimat seperti ini, sederhana seperti ini, Abang nggak paham sih? Oke, ya udah. Oke. Ya. Ya, berarti Artinya Yesus jangan dan nonton Bapa ini dua Tuhan Yesus pribadi yang lagi. berbeda, dua entitas yang berbeda. Bener nggak? Jadi gini, Bang. Jadi gini. Memang susah. Jadi gini. Jadi Gini, kalau Bang. dalam itu kan posisinya dia sedang di bumi, di dunia.
Iya, sebabnya dia berkata seperti itu. Gini loh Bang, jadi kehendak Yesus itu, kamu itu harus menuhankan Bapa aja, dan Yesus itu hanya utusan, rasul gitu loh. Oke. Dia ngaku utusan. Oh, entitas Yesus dan Bapa beda. Coba Bang baca Yohanes 5 nomor 26. Nih. Yohanes 5:26, Bapa dan Yesus itu memiliki hidupnya masing-masing. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya Yesus hidup sendiri, Bapa ini hidup sendiri. Jadi Yesus dan Bapa ini dua pribadi yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Bang, bener nggak? Saya tambahkan lagi ayatnya, nggak masalah. Ini Yohanes 8 ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Bapa mengutus Yesus, bersaksi tentang Yesus. Berarti Bapa dan Yesus ini dua entitas yang berbeda, Bang, bukan satu entitas. Karena Yesus juga dalam tidak pernah konteks menyebutkan dia manusia, Bang. Dalam konteks kemanusiaannya. ya memang dia Tapi manusia, mereka nggak pernah tetap jadi Tuhan. Satu Ya memang dia kesatuan. memang dia manusia, Bang, nggak pernah jadi Tuhan. Kapan Yesus jadi Tuhan? Ya dia Tuhan kok, dia Tuhan. Jadi turun ke bumi, Bang. Siap. Oke. Ya. Dari mananya Yesus Tuhannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kemana ketuhanan Yesusnya? Silakan. Enggak, ketuhanannya tidak terbatas ya, dan tidak ditakar dengan tekaran 1%, 2%, enggak. Dia adalah Tuhan 100% gitu. Dia adalah Tuhan sejati, Pada saat Yesus Allah. menyusui, apakah ketuhanannya juga ikut menyusui atau ya ikut menyusui? Pada Jadi dia Yesus itu Tuhan. disusui sama ibunya, apakah ketuhanannya juga ikut disusui? Sebentar, ini kok kemana-mana sih pertanyaannya? Enggak, kan saya mau nanya, Yesus itu Ya. menjadi Tuhannya kapan? Dari sejak semula, Bang. Ya. Sejak semula, oke. Sejak semula berarti pada saat Yesus disusui, berarti ketuhanan Yesus juga ikut disusui, betul gak? Atau salah? Siapa yang susui, Bang? Mamanya lah. Ya ibu Bang. Siapa yang Ente aja bergabung. Ketawa Ibunya ya? lah. Ibunya Boleh Yesus. sih jawab. Boleh Bang, Bang. pertanyaanmu nanya begitu. Boleh sih jawab dulu. Bentar Bang Oke. Luga, selesaikan Boleh satu dijawab. dulu Bang Luga. Luga, Ya Bang Tengku kalau udah ada hotel Bang Luga nggak usah dinaikin. Bang Tengku ini Enggak, pulang tadi mana? jangan dibilang nanti kita nggak mau naikin dia. Abang naik, tapi tunggu selesaikan dulu satu. Silakan Bang. Oke, silakan. Rio. Kan beda-beda nih keimanannya. Iya, soalnya gini yang gue pertanyakan, kan itu kan dibilang kemanusiaannya, ketuhanannya kemana pada saat Yesus disusui? Apa ikut disusui atau tidak? Kemanusiaannya ditanggalkan, Bang. Mau dia ditanggalkan manusia. di mana, di pohon korma, kayak di mana, di kandang domba. Oh, berarti oke pada saat Bang, yang disusui. ditanggalkan itu ketuhanannya. Itu Ngomong gitu ya. kamu kembali kamu. Jadi Oh, berarti yang on off, Bang, ya? kemanusiaannya. Nah, Oke, Gitu. banyak misalkan Yesus disusui, berarti ketuhanannya kabur dulu gitu. gimana, Bang? Pada saat disusui, berarti ketuhanannya Yesus itu kabur dulu gitu. Ya, Atau dilepaskan lihat dulu. Itu kan dalam konteks dia manusia. Iya, Ya, yang saya semuanya tanya pasti ketuhanannya dijalani, kemana, ya. Bang? Sisi ketuhanannya kemana? Saya ingin tanya tentang Itu kemanusiaannya. kan ditanggalkan. Ya, dia kan Iya, dalam posisi. tinggalkan. Berarti oke. Tanggalkan, ya. Berarti pada saat Yesus disusui, ketuhanannya ditinggalin dulu gitu. Kan ada Ketuhanannya, natur keilahiannya, ketuhanannya itu ditanggalkan. Iya, tinggalkan berarti kan dilepaskan kan? Ya, Iya, berarti pada saat Yesus disusui sama Bunda Maria, berarti dia melepaskan sisi ketuhanannya.
Di mana ayat yang mengatakan Bunda Maria menyusui dia? Pertanyaan tolol banget ini orang. Lu yang tolol gak? Bentar Bang Luga. Itu kuturunin Enggak, juga ini- nih Bang Luga nih. Enggak, kamu bertanya dong sesuai yang ada di Alkitab. Misalnya Bunda Maria menyusui Oke, Yesus. Anda kan juga harusnya menjawab sesuai apa yang ada di Alkitab. Terus saya jawab kok di Yohanes tadi. Di saya mana katakan, Yesus aku itu dan meninggalkan sisi jelas. ketuhanannya? Coba jawab di data Injil. dalil dari mana? Iya, datanya mana bahwa Yesus itu meninggalkan ketuhanannya? Bentar ya. Oke, silakan. Cukup itu, Meninggalkan nggak usah ya, dipaksain. Apa sih lu gak? Udah ya. Lo kalau giliran yang lemah-lemah lo kejar aja. Lagi nyari. Bang. Buka Filipi 2:7. Dia kan udah jawab, nggak usah dipaksain. Buka Dia Filipi sih masih 2:7. belum nyerah dia. Katakan. Dia kan masih mau menjawab. Bang Luga diam dulu. Berapa? Lanjut. Ayo buka. Filipi 2 ayat 7. Nah, coba aja. Itu surat Paulus ya? Apa? Ya baca aja. Coba Bang, bukain Bang. Filipi 2. Mungkin abang ini belum tahu Yesus itu ada ayat menyusui itu. Yakin aku. Udah nggak usah dikeroyok. Kalau yang lemah pinter banget lo ngelawannya. Kata siapa orang pendeta ini Apaan kok? sih gak? Dia Bacanya pendeta kok. Satu Lu ngapain lo paksa-paksain? Orang udah diem lu paksa-paksa. Itu tuh mulu lu tanya. Dia udah diem, nggak usah lu tanya lagi. Lu nanyanya sama gua. Dia tuh nunjukin data. Lu takut? Dari data dia itu. Oke, gue mau ngetes yuk. Coba ya. Di dalam Lukas 24 itu tertulis di mana tentang nubuatan Yesus? Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Filipi 2 ayat 7 dibuka dulu dong. Oh, masih ngomong tuh gak? Nah, dia masih belum menyerah. Ya itu bakalan ngomong terus. Filipi 2 Itu ayat udah berapa, Bang? nyerang, nggak usah dilanjutin. Lagian kan dia udah ngomong banyak dari tadi. Ngapain sih orang-orang kayak gitu lo lawan? Udah kalau orang udah diem, udah serahin ke yang lain. Mumpung masih ada gua di sini. Bentar Masih pengen dulu, Aku bisa sabar. lo. Dia kan masih mau Bilang, berdiskusi. Bentar dulu ini mute juga nih Bang. Juga nih. Filipi 2 berapa Bang? 2 ayat 7 Bang, silakan. Itu nomor 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Ya. Terus ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus? Jadi jelas Bang ya bahwa Yesus dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama. Ini perkataan siapa Bang? Hah? Perkataan siapa ini? Perkataan firman Tuhan. Perkataan Paulus Bang, bukan perkataan firman Tuhan. Mana sejak kapan Paulus? Oke, Menerima perkataan firman. Paulus. Oke. Paulus yang dipakai Tuhan untuk menuliskan firman-Nya. Dah. Jelas kan? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, ya, dengar ya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Keadaannya sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu yang firman adalah Allah itu telah menjadi manusia. Betul? Ya. Ya, berarti manusia ini adalah Allah. Betul? Manusia itu Yesus. Yesus itu Tuhan bukan? Dia Tuhan. Ya, yang mengosongkan dirinya ini kan Yesus. Iya, Yesus dalam rupa manusia. Yesus dalam rupa manusia. Kalau Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah, telah menjadi manusia. Yang jadi manusia ini Allah, betul? Ya, melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Kenapa dia bilang aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Atas kehendak siapa dia datang?
Di mana itu? Loh, nggak pernah baca bang. Oke, coba bacakan. Nah, tadi ya. Yohanes 8:42 kata Yesus pada mereka, bentar. Ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Coba. Artinya Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Kalau Yesus itu adalah Bapa, berarti ada Bapa lain yang menghendaki Yesus datang. Coba. Ya. Iya. Ya terus? Ya terus apa? Ya, tadi abang bilang Yesus itu Bapa yang mengosongkan dirinya. Berarti kalau Bapa itu yang mengosongkan dirinya, berarti Dia datang atas kehendaknya sendiri. Sementara Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya, mengosongkan dirinya maksudnya itu tadi keilahiannya itu ditanggalkan, Bang. Keilahiannya itu siapa, Bang? Saya tanya. Keilahiannya Yesus, ketuhanannya. Iya, Seperti yang ketuhanannya ditanggalkan ketika Dia datang ke dunia mengambil rupa manusia. Betul? Ya. Berarti Dia datang atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain? Itu datang dari Allah, ya. Allah dan Yesus satu entitas bukan? Satu, mereka satu kesatuan. Kalau Allah dan Yesus satu entitas, artinya Yesus datang atas kehendak Dia sendiri. Tetapi Yesus bilang, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dalam konteks ya, dia dalam konteks kemanusiaannya, dia benar itu bahwa dia datang karena bukan kehendaknya. Karena Allah yang berfirman itu mengutus dia. Berarti Dia dan Allah dua pribadi yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Karena Allah mengutus Mereka Yesus. satu kesatuan. Artinya Yesus bukan datang atas kehendak Yesus sendiri, tetapi atas kehendak Allah. Kalau Yesus adalah Allah, artinya Yesus datang atas kehendak dirinya sendiri karena Yesus itu adalah Allah. Justru ayat ini membuktikan bahwa Yesus dan Allah dua pribadi yang berbeda. Dalam konteks kemanusiaan, Bang. Konteks Dia kemanusiaan adalah lagi. manusia. Ya Iya. memang dia manusia, kapan pernah dia? Ya memang dia manusia, kapan dia pernah jadi Tuhan? Iya. Tapi dalam satu hakikat tadi mereka tetap sama dalam satu kesatuan seperti itu. Kalau dia satu kesatuan hakikatnya sama, yang mengutus Yesus siapa? Allah Bapa yang mengutus dia, Bapa kan? Allah Bapa itu bukan Yesus kan? Allah Bapa mereka satu kesatuan. Kalau Yesus satu kesatuan dengan Allah Bapa, yang mengutus Yesus Allah Bapa. Berarti Yesus mengutus dirinya sendiri. Allah mengutus. Allah mengutus Yesus. Ya. Yesus yang diutus Allah bukan? Firmannya, Bang, firmannya diutus. Firmannya itu Allah bukan? Ya. Allah juga. Berarti Allah mengutus Allah. Dia mengutus firmannya. Dia mengutus firmannya. Artinya firmannya yang diutus ini bukan Tuhan, tetapi utusannya. Nah, Kan begitu firmannya Bang. ini. Makanya ya. Oke, sekarang kita lari ke firman. Kenapa Yesus disebut firman? Jawab. Karena dia adalah firman. Iya, kenapa dia disebut firman? Kenapa? Alasannya apa? Tidak ada alasan lain karena dia ada firman. Firman itu apa, Bang? Firman Iya, firman itu apa? Pengertian firman itu apa? itu firman. Makanya kalau Iya, firman itu apa, Bang? Makanya kita cari tahu apa itu firman. Firman itu ini. Nah, kenapa Yesus disebut firman? firman Itu loh itu cara. adalah Allah. Yohanes Loh, 1 firman? tadi kan udah dibaca. Jadi firman itu adalah Allah. Pengertian firman itu apa?
Iya, firman dengan firman di sini itu kita jangan menyamakan dengan artian Menyamakan apa? definisi kata-kata Yang sa- dalam bahasa Indonesia gitu. Loh, Firman, harus firman kita itu definisikan, misalnya kita harus mengerti. Kita harus mengerti apa itu firman. Apa itu yang disebut firman? Firman itu apa? Kemudian kenapa Yesus itu disebut firman dia? iya, Kalau firman itu makanya adalah saya- Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman, betul? Ya, Oke. Kubukan ya. Kalau ini abang, ini aku ngikutin abang nih. Kalau firman itu adalah Allah, Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Ini aku ikutin aja nih. Nanti blunder sendiri jadinya. Nih, baca nih. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti Allah itu telah menjadi manusia, betul? ya, Manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Berarti ada Bapa lain lagi nih. oke. Ada berapa Terus? Bapak? Ya ini saya tanya, ada berapa Bapak? Berarti ada 2 Bapak. Di situ ada berapa? Anak tunggal Bapa, berarti Bapaknya satu toh? Yang firman ini siapa Bang? Abang bilang firman ini adalah Allah. Allah itu adalah Bapak, betul? Betul nggak? Oke. Aku Ya. ikutin abang nih. Firman yang Iya. adalah Allah itu telah menjadi manusia. Artinya Allah telah menjadi manusia. Allah yang Iya. telah menjadi manusia ini kemudian menjadi anak tunggal Allah. Bagaimana ceritanya? Ini bisa jadi ada 2 Allah di sini. Jadi itu anak tunggal ya, itu jangan mengerti seperti ketika Paham saya, seorang paham. Anak tunggal Iya, ini maksudnya sebentar, hamba. ya. Ah, bukan ya, jadi jangan diibaratkan seperti seorang suami istri ini terus punya iya, anak. Tidak. paham, saya paham. Nah, ya sudah kalau paham Bang. Nah, Teruskan. yang saya tanya, Bang, firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Oke? Dan diam di antara kita. Yang diam di antara kita ini adalah firman yang adalah Allah. Allah adalah firman. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Diberikan kepadanya ini siapa yang berikan kemuliaan kepada Allah? Yang memberikan kemuliaan kepada Allah di sini siapa? Bapa di situ ya. Bapak ini Allah bukan? Yes, dia Allah. Ya, ini Allah bukan? Ya, dia Allah. Berarti Allah memberikan kemuliaan kepada Allah. Dia memberikan kemuliaan kepada anak tunggalnya. Siapa anak tunggalnya? Anak tunggalnya Yaitu ini siapa? Yesus yang diutus ke dalam Yesus. dunia itu, Bang. Iya, Ya. anak tunggalnya ini Yesus. Yesus ini adalah firman. Firman ini adalah Allah. Artinya firman anak tunggal ini adalah Allah, yang firman yang telah menjadi manusia adalah Allah, kan begitu abang narasikan kan? Kemudian Allah yang sudah menjadi manusia adalah Yesus, diberikan kemuliaan oleh Bapa. Bapa ini Allah. Berarti ada 2 Allah. Paham? Dia satu Allah. Makanya Bang, saya tadi ngejar ke abang, apa arti firman? Kemudian kenapa Yesus disebut firman? Itu Firman kalau abang adalah dapat Allah, Bang. Makanya Abang baca Yohanes 1 di situ udah jelas. Paham Firman adalah saya, firman, Yohanes firman ini, itu bersama-sama biar dengan Allah, dan firman itu Yohanes adalah ya. Allah. Itu loh. Yohanes 1 ayat 1 ini kita baca sama-sama ya, biar enggak mau ini. Sebentar ya. Firman itu telah menjadi bukan ini, Yohanes 1:14, Yohanes 1:1. Yohanes 1 ayat 1. Biar pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kan itu abang ambil kan? Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman, betul? Ya. Yes, oke. Firman yang adalah Allah telah menjadi manusia, menjadi Yesus. Betul? Yang jadi Yesus ini Allah, betul? Allah melalui firman-Nya itu. Tadi firmannya adalah Allah. Firmannya Allah bukan?
Iya. Ya, firman ini kan Allah. Telah menjadi manusia, Iya. berarti Allah menjadi manusia yaitu Yesus. Berarti yang jadi Yesus Iya. ini adalah Allah. Ya. Yang menjadi Yesus adalah Allah ya. Kemudian yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Kenapa jadi blunder di sini? Mana yang blunder, Bang? Lah, ini Bapak sudah menjadi manusia, diberikan kemuliaan oleh Bapak. Berarti ada dua Iya, Bapak. dia berikan kemuliaan kepada Yesus pada Yesus waktu ini Bapak bukan? dia di dunia. Yesus itu Bapak bukan? Ya, Yesus itu di mana Bapak. sekarang? Pada waktu itu di mana? Iya, ini Bang, firman itu Bapak itu telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini adalah Yesus. Yesus Betul. ini adalah Bapak. Betul? Iya. Bapak ini diberikan kemuliaan oleh Bapak. Gimana ceritanya Bapak diberikan kemuliaan oleh Bapak sementara dia Bapak itu sendiri? Dia berikan kepada anak tunggalnya, Yesus. Anak tunggalnya ini, Ya. ya anak tunggalnya siapa? Yesus. Yesus itu Bapak bukan? Dia adalah Allah. Bapak ini Allah bukan? Iya, mereka Allah. Iya Allah. Bapak, Bang. Lanjutlah lanjut benar Rama. Dia bapak sekaligus anak. Jadi merangkap. Tadinya dia bapak, tiba-tiba jadi anak kan? Jadi Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi gimana pemahaman bapak? Dia ini oneness yang nggak jelas ya. Dia tadi bilang, Bukan warna nggak jelas. Mohon maaf lah ya. kalau bapak, bang gini, kalau bapak memahami Yesus itu adalah bapak itu sendiri. Terus kata bapak, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini dianggap anak. Ini apa itu anak? Coba baca di Roma. Itu kan ayat itu ketika Yesus sudah turun ke dunia. Begitu Jadi tadi pengaplikasiannya. bapak turun ke Ya. dunia menjadi anak, berubah menjadi anak gitu Pak. Dia menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Oke, jangan berpanjang lebar. Mana datanya di Bibelnya Bapak? Allah menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia? Nah ini pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Firman ini yang Anda anggap Yesus itu adalah firman telah menjadi manusia, Pak. Kalau kita ke Yohanes 1 nomor 1 itu Pilo ya, itu syair dari pagan Yunani. Tapi oke lah, saya ikuti Bapak ya. Nggak apa-apa. Allah, firman itu telah menjadi Allah. Jadi yang menyusu, yang disalib, yang disiksa, diludahi itu adalah Allah. Bapak terima kalau Anda berpatokan. Kalau Kemanusiaan. jangan gitu standar janda, bukan standar janda, standar Enggak kok, janda. jangan Tadi gitu. Anda, Itu kan konteksnya di dunia. Makanya Pak. Filipi tadi Kan, itu udah jelas. jangan ke dikatakan. Filipi, Pak. Itu si Paulus botak, Pak. Jangan. Loh. Saya ke Yesus saja, Loh, Pak kok- ya. Nah, Yohanes, Pak, kok sebentar. jangan ke Filipi? Yohanes 1, Itu- Pak. Yohanes 1 nomor 1, firman itu telah menjadi, bukan. Yohanes 1 nomor 1, firman adalah Allah. Kalau firman adalah Allah, berarti Yesus itu adalah Allah, Pak. Enggak ada salahnya Bapak di situ. Bapak sudah mengakui firman adalah Allah. Kalau firman adalah Allah, berarti yang dilahirkan oleh Maria adalah Allah. Yang menyusu pada Maria adalah Allah. Yang dibunuh, disiksa, disalib adalah Allah. Nggak bisa Bapak mengelak di situ. Anda terima? Iya saya terima, tapi tadi udah bilang itu yang nggak dibunuh, yang apa-apa kalau udah disiksa diterima. kemanusiaannya, bukan Nggak ada, Bapak mengaku kealahannya. sendiri Makanya bahwa Filipi firman 2 itu adalah Allah. dijelaskan ya. Jangan lagi Pak. Ini Jangan saya lagi kepada bacakan. kemanusiaannya Yang Pak. walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai Itu kata milik, si Paulus yang botak, Pak. harus Itu dengan kata si manusia, Paulus, Pak. menjadi sama dengan manusia, dan Berarti dalam Anda jadi keadaan pengikut sebagai Paulus saja, Pak. manusia, Anda ia pengikut telah Paulus, Pak. merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan Nah, itu kata sampai Paulus. Oke, itu kata Paulus. mati Pak. di kayu salib. Karena memang Ini saya Paulus bacakan pengajarannya ya, seperti itulah itu, Pak. sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan Iya, kata mengaruniakan Paulus kepadanya memang. nama di atas segala nama, Karena supaya dalam Paulus, nama Pak, Yesus itu kata Paulus. bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang Itu kata ada di Paulus, bawah Pak. bumi, dan Padahal apa segala kata lidah Paulus? mengaku Aduh.
Yesus Panjang Kristus sekali, adalah Bapak. Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapak. Itu Paulus kutip dari perkataan siapa itu? Oke, kata Paulus gini Lah. Pak di Efesus, Pak, kata Paulus, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Coba bantai itu Pak, kata Paulus. Jadi apa yang disampaikan Paulus? Jangan percaya Pak. Itu adalah akal-akalannya Pak. Dia berkata, aku berkata melainkan seorang bodoh berkeyakinan. Coba saya buka datanya kalau Bapak tidak percaya. Apa yang aku Enggak, ini katakan, dia aku jelaskan. berkata bukan menurut Bunda firman Rahma, Tuhan. Itu pengakuan Paulus. Berarti itu yang dia Iya. katakan Paulus, yang Anda imani itu adalah bualan Paulus, Pak, bukan firman Tuhan. Coba Bapak buka itu di Efesus, Oke, kata Paulus. firman Tuhan. Apa yang aku katakan? Aku berkata bukan menurut Yang firman diwayu- Tuhan, melainkan seorang bodoh yang Bukan kepada berkeyakinan. Paulus, Jangan lompat dulu, Bunda Pak. Kau kan Rahma. mau bahas Paulus. Jangan lompat, Ah. Pak. Bahas dulu Paulus itu. Kalau kau percaya Paulus, Pak, bahkan Yesus pun dikutuk. Dulu. Galatia 3:13, ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Resikonya Bapak, kalau Bapak mengimani perkataan Paulus, berarti Anda menuhankan Tuhan yang terkutuk di tiang salib. Anda menuhankan Tuhan yang terkutuk karena Paulus berkata, Yesus telah menjadi tumbal penebusan kalian dari hukum Taurat. Makanya kalian tuh bebas makan babi, minuman haram, segala macam bisa kalian makan. Kata Paulus, segala sesuatunya halal, tidak ada yang haram. Karena itu ciptaan Tuhan. Nah, makanya kalian makan babi, makan anjrit. Karena itu kata Paulus. Jadi miris ya, selain Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu mengambil kutukan. Yesus yang jadi tumbal sehingga Anda terbebas dari hukum-hukum Taurat, Pak. Itu resikonya kalau Anda terlalu yakin dengan perkataan si Paulus. Iya, saya yakin perkataan Paulus karena itu Wah, adalah berarti wahyu Anda menuhankan Tuhan. Tuhan terkutuk dong. Aduh, Iya, mau parah dia nih. terkutuk, Bahkan dia Paulus. tetap Tuhan, Bunda Wih. Rahma. Mungkin bagi Bunda Aduh, Rahma Pak, dan miris, abang-abang Pak. di sini Pak, Ya. Paulus, Yesus itu orang baik, Pak. agak-agak Masa susah dikutuk sama si menerimanya ya, Paulus? enggak masalah. Gitu loh, Nah, Bunda. Bapak bagaimana? Wah, dengar ya teman-teman, orang-orang Kristen tuh dia mengakui menuhankan Tuhan yang terkutuk karena dia mengimani kata-kata Paulus. Itu risiko Bapak lah kalau Anda menjadikan Paulus sebagai rasul ya. Kata Paulus, Ya, memang Kristus dia menjadi rasul, kutuk. Kak. Bunda, Ya, berarti memang Anda Paulus mengimani adalah Tuhan yang rasul. terkutuk. Tuhan Anda terkutuk, Pak. Tuhan Anda terkutuk. Terima, Pak ya. Ya, Galatia dia 3:13. dia terkutuk oleh karena pemberontakan manusia. Entahlah Pak, terkutuk entah karena Itu. apa, kami nggak mau pusing itu Pak. Intinya Ya. Paulus berkata Yesus terkutuk. Silakan. Itu urusan Bapak. Bunda Rama mau nggak mau pusing, nggak masalah. Ya, Itu. kita hanya mengkritisi Pak. Masa Bapak menuhankan Tuhan terkutuk? Iya. Mana akal Bapak sih? Dan Tuhan kan yang baik-baik Pak. Masa Tuhan Ya Allah ya Rabbi abad 21 nah itulah menuhankan Tuhan Tuhan kami, terkutuk. Bunda. Makanya Tuhan Ya kami iyalah itu Pak. Ya luar nggak biasa apa-apa loh. Pak. Nggak apa-apa. Kalau Anda sudah mengiyakan dan mengimani Iya. kata-kata si Paulus, berarti Anda pengikut Paulus ya. Pengikut Paulus, Saya- Anda sudah masuk jadi pengikut Saya Paulus, pengikut kata Paulus. ajarannya Paulus. Saya mengikut Paulus karena dia adalah rasul. Dia adalah Ya, iya. Dipakai Rasul bagi orang Tuhan. Kristen. Paulus itu Pak, Ya. rasul bagi orang Kristen. Tapi dia bukan rasul bagi Yesus. Ingat, ketika pemilihan rasul, ketika para rasul ya, Petrus, para rasul yang 11 itu ya, bermufakat untuk memilih pengganti Yudas yang berkhianat kan. Dia tidak memilih Paulus Pak. Kenapa? Paulus itu menyimpang ajarannya daripada rasul. Maka para rasul ini yang 11 ini mencari pengganti Yudas. Dia memilih Matias. Matias dia pilih Pak sebagai pengganti Yudas. Kenapa? Kenapa mereka tidak memilih Paulus? Karena ajaran Paulus menyimpang dari ajaran Yesus. Itu harus Anda pelajari. Kenapa para rasul tidak memilih Paulus sebagai pengganti Yudas? Ya, 12 murid itu Iya. kan berkhianat si Yudas. Dia pilih Matias. Kesepakatan Iya, para rasul itu, betul. para murid itu pada ya, waktu memilih Matias, pemilihan tidak murid memilih yang Paulus karena pertama, Paulus ini Bunda, penyesat. Memang Iya. Paulus Enggak, belum Pak, enggak baca. dipilih. Kenapa? Kenapa Paulus tidak terpilih pada waktu itu? Karena Paulus adalah Terus kapan dia dipilih Pak? Kenapa Anda meyakini Dengar kalau dulu, dia rasul? Bunda. Kapan dia dipilih?
Iya. Kapan dia dipilih, Pak Jamal? Paulus dulu Kapan? adalah Kapan dia dipilih? seorang penganiaya Kapan dia orang-orang dipilih? Kristen. Kapan dia Pak? dipilih? Silakan Bunda Kapan? baca di Kisah Rasul 9 ayat Ya 3. baca, Pak. Ya, enggak, kalau yang saya baca itu, Pak, ya, aku terpilih sejak dalam kandungan ibuku. Dia terpilih sejak dalam kandungan ibuku, itu klaim si Paulus ya. Dia mengaku saya terpilih sejak dalam kandungan ibuku. Ternyata setelah besar dia jadi pembunuh pengikut Yesus. Berarti dia terpilih menjadi pembunuh. Itu yang Anda imani. Ya, Itu klaim dia yang- bahwa dia terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Ya, begitulah Pak. Itu Kalau di Anda mana iman Paulus, ayatnya dia itu, terpilih Bunda? menjadi Siapa yang menyatakan Oh, yang Bapak tidak. menuliskan itu, Paulus Bunda? berkata, Pak. Paulus. Dia mengklaim dirinya, dia terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Di mana ayatnya, Bunda? Ah. Coba saya lihat deh. Coba Oke, tunjukkan, Bapak Bunda. ternyata belum tahu ya, Bapak ya. Aduh, miris Pak Iya. kalau Anda hanya iman buta nggak tahu ternyata. Enggak kan Bunda tahu, coba biar saya belajar dari Bunda. Oke, baik. Jadi Nggak ada harus salahnya banyak kalau belajar kita ya. sering belajar. Dan memang Paulus berkata, Pak, nggak masalah kalau buat mereka yang lain, aku bukan Bunda, rasul. mana kata Tapi Paulus bagi yang oten-oten mengatakan ini, dia mengaku Dia rasul. sudah dipilih dari kandungan. Ini mana Baik, ayatnya, baik, Bunda? Pak, baik. Baik, kalau Ya. ada Pak, gimana Pak? Anda siap? Anda Iya, siap apa ya? ayatnya Siap juga, perkataan Paulus ya. Oke. Iya, kampret. Loh kok gitu sih Bunda? Ya kan aku kan mau cari, Anda tuh ngomong terus. Ya. Itu Ini itu Bunda tuh Rahmat. baca itu, Pak, 115. baca itu, silakan. Nah, itu Galatia. ditampilkan oleh saudara saya. Tetapi waktu ia yang Ayat telah 15. memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Coba tengok perkataan si Paulus Bota. Dia mengaku terpilih sejak dalam kandungan, Pak. Setelah besar dia membunuh para pengikut Yesus. Ya. Kemudian diceritakan di Kisah Para Rasul dia bertobat. Mana Pak kronologi kejadian sampai-sampai dia bertobat? Itu pembohongannya, Pak. Coba tengok Ini itu pengakuannya. Anda sudah baca? Iya, iya Bunda lihat itu di Paulus menceritakan kepada jemaat Galatia bagaimana dulu dia sebelum menjadi rasul itu loh. Iya Pak, dia Menceritakan mengaku. panggilannya. Dia mengaku Pak. Pandai sekali Bapak ngeles ya. Dia mengaku terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Jadi dia terpilih sebagai apa? Sebagai pembunuh. Iya, kapan dia sadar tahu bahwa dia terpilih ketika dia Enggak, sudah dari situ Pak. Dia sudah bertobat, mengaku Bunda. terpilih menjadi apa? Menjadi rasul. Iya. Dia sudah mengaku Pak. Dia Dan mengaku ingat menjadi Pak, rasul ingat kan di Pak, kisah Paulus ini, itu Bunda, ya. mengutuk Yesus Pak, mengutuk Yesus. Dan Betul. menganggap Yesus itu Tuhan yang terkutuk Pak. Jadi Anda itu kalau menjadi pengikut Paulus, karena Paulus memang berkata, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel. Jadi Anda kan tidak bersunat Pak, masih runcing nonotnya. Anda itu pengikut Paulus. Ya, Inilah, di luar Bunda, orang ini. Israel. Betul Fix tadi ya Pak kata ya, Bunda. Anda pengikut Yesus, Paulus ya, fix ya. Oke Pak, Iya, nggak apa-apa Pak, itu imanmu. Paulus. Itu imanmu Pak, nggak ada masalah. Tapi jangan ngaku-ngaku kau pengikut Yesus loh. Yesus sunat, Yesus tidak makan babi. Ya, Yesus itu orang Israel yang taat Taurat. Yesus itu tidak bergereja seperti kalian, gereja hari Minggu nggak ada. Yesus naik masuk ke bait suci, dia bait kudus, dia bersuci. Dia bersuci melepaskan kasut. Kalau Anda masuk gereja itu pakai sepatu, pakai sendal, entah nginjatai ayam di jalan tetap masuk di gereja. Nggak ada apa aturan-aturannya itu Yesus menyuruh Anda bergereja, Pak, nggak ada. Ya. Jadi inti yang saya mau sampaikan, Pak ya, Paulus, Yesus tidak mengenal Paulus. Paulus itu eksis ketika Yesus sudah terangkat. Paulus baru eksis, ya, bukan termasuk 12 murid ya. Jadi ketika Yesus terangkat, barulah muncul si Paulus ini menyampaikan segala macam ajarannya. Di Antioquia lah pertama kali dia menyebut Kristen, oleh para pengikutnya disebut Kristen. Jadi kalau kita minta mana data-data di Bibelmu Yesus mengenal Kristen, nggak ada Pak. Jadi jangan sok-sok kalian ngaku pengikut Paulus, kalian pengikut Yesus Pak. Yesus itu Pak, kata Yesus, semua makanan itu semua makanan itu baik, tidak ada yang haram. Itu kata si Paulus Pak. Semua makanan itu
baik, tidak ada yang haram. Makanya kalian tuh pemakan segala, Pak. Yesus juga Anjrit. mengatakan ya kok, Matius 15:17 Bunda, buka di situ ada, ya. Kemudian Apa, untuk Pak? Paulus, ya Bunda ya, Kepala batu Bapak ini sudah dikasih tahu. Bunda ya, kasih saya waktu ya. Oke, tadi Bunda katakan Ya, bahwa kita Paulus bantu dengan itu- tepuk tangan ya. Prok, prok, prok. bahwa Paulus itu tidak dikenal oleh Yesus, sedangkan pada waktu itu kan Yesus sudah naik ke surga, bagaimana mungkin gitu kan? Oke, kalau kita Iya beranjak ke Kisah Rasul 9, saya bacakan Bunda ya, ayat 3 dalam perjalanan Sebentar, ke enggak. Ketika Enggak, dekat ke saya kota hanya tanya itu, gini. tiba-tiba Kenapa cahaya para memancar kedua dari langit dengar Pak, mengelilingi kenapa dia. enggak usah Dia bertele-tele rebah Pak. ke Saya tanah, saya dan suka yang to the kedengaranlah point olehnya Pak. suatu suara yang Kenapa berkata para kepadanya, murid tidak memilih Paulus Pak? Paulus, Kenapa Pak Paulus, para murid-murid ini tidak memilih Waalaikumsalam Paulus? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. Kenapa dikasih- Pak para murid tidak memilih Paulus? Mungkin Jadi Paulus itu tidak termasuk hitungan ya Pak ya. Karena Paulus itu Iya, saya- Kristen yang bersumber dari saya sana Pak, dari menceritakan, Roma, ini Vatikan. ini berdasarkan data loh. Kemudian terpecah menjadi Protestan. Gitu Pak ya. Jadi Anda itu pengikut Paulus. Paulus itu Pak dia Bunda berkata Rama, kan, dia bolehkah saya berkata, Pak, nggak usah Pak, memberikan nggak usah, tanggapan? nggak usah Pak, Lah, nggak usah. kok Anda nggak hanya usah? berdusta di sini. Anda tidak Bukan menjawab berdusta. pernyataan saya. Kata Paulus, Loh, saya menjawab aku pernyataan Anda. loh. diutus. Sebentar Pak, Loh, aku diutus ini, saya- untuk orang-orang Saya yang tidak bersunat. memberitahukan Anda tentang Inilah Bapak, Paulus. dengar dulu Pak. Pak, Kok dari tadi Bunda Rama Kata ngoceh mulu Paulus, ini? ya Giliran saya saya mau ngasih harus tahu kau jawab. datanya, kok Coba saya kau jawab dulu. Lah, Coba kau saya jawab nggak dulu dikasih Bang. tahu. Mau ngoceh jawab atau dulu. gimana? Ya. Haknya Karena dia kamu lah. nggak mau diam, diam dulu dengar. Kata Paulus, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel. Ya Anda ini kan di luar Israel dan tidak bersunat. Itu kata Paulus. Kata Paulus, dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat seperti Bapak inilah. Jadi Anda ini pengikut Paulus ya. Oke ya Pak ya. Tapi itu Oke. terserah Bapak ya. Saya sudah sampaikan. Baik, saya tanggapin ya Bunda ya. Ini Gak usah Pak, perjumpaan tanggapi dulu, dengan tanggapi. Yesus. Enggak. Jangan, Oke, jangan. saya Yang saya kasih minta Anda tanya. tanggapi, yang saya minta Anda Paulus tanggapi pernyataan Paulus. Pengakuan Paulus bahwa dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel. Tanggapi itu. Oke. Silakan Pak. Saya akan ya. Oke. Baik, saya ini ya kasih tahu datanya. Kisah Rasul 9 ayat 3. Saya bacakan ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia di sini Dalam adalah Paulus. Pak, Ia rebah itu ke sudah dalam tanah perjalanan ke dan Damsyik. kedengaranlah, Itu sudah dalam proses perjalanan. Sudah. kasih saya Itu bicara sudah. lah. Kenapa Bunda. Anda mundur? Kenapa Anda mundur Ya, ke dalam Bunda. perjalanannya ke Damsyik? Masalahnya kamu nggak Ketika menjawab dia apa yang mengaku ditanyakan dia Bunda diutus Rahma. untuk orang-orang Enggak. Kamu di luar langsung Israel. Saya dirobekkan kan oleh menjawab beliau. Kak. Lewati perjalanannya ke Bunda Damsyik. Rahma, suaranya besarin dikit Bun, izin. Besarin dikit lagi. 10% lagi Itu udah gede. ketika perjalanannya Pak, itu ketika dia berkata bahwa aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel, itu sudah melewati perjalanannya ke Damsyik. Kenapa kok mundur bahas perjalanannya Pak? Kenapa? Iya, saya Itu menunjukkan sudah melewati. perjumpaan Jangan mundur Pak, Paulus dengan Yesus loh. Kenapa Anda tutupin Tanggapi. itu? Tanggapi itu Pak pernyataan Iya, biar Paulus. saya runut Pernyataan dari Paulus. sini. Paulus Pak itu loh. Galileo tuh tanggepin Dari aja dia lah. bertemu, kemudian dia menyadari panggilannya, lalu Astagfirullahaladzim, itu selesai Pak, Iya. udah selesai itu Pak, udah selesai Belum ceritanya itu selesai. perjalanan ke Damsyik, udah selesai. Kok lompat-lompat Layani Sekarang kayak aja kita apa yang maju. diminta Bunda Rahma Pak Sekarang kita Wiryo. maju, Pak. Biar maju Sekarang- ini diskusinya. Maju Pak, jangan di saya situ. itu merunut loh. Kenapa ketika saya mau memberikan data kalian itu Kamu layani dulu menutupi? apa yang diminta oleh Bunda Bukan, Rahma kepada bukan kamu. merunut itu Gitu. Anda mundur. Itu kisah pertobatan Ada, Biar sebelum ada. berkembang ini sempurna. diskusinya, udahlah. Enggak. Jadi Sekarang kan saya mau ceritakan Pak, ketika memberitahukan datanya. Nih tadi Anda bilang kalau Yesus itu tidak mengenal Paulus. Oke, saya tunjukkan Iya. ya. tidak Kisah mengenal Rasul Pak, 9 bagaimana? ayat. Nih dia katakan, Oke, Kisah Rasul 9 ya, 3 dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah nggak dekat apa-apa kota deh, itu, kita tiba-tiba ikuti cahaya saja lah. memancar dari langit Gak apa-apa, bisa aku mengelilingi tanggapin dia. itu nanti Bunda Rama.
Ia rebah ke Lanjut. tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Kaukah itu Tuhan? Tuhan? Katanya, Engkau itu Tuhan. katanya, Kau yang telah akulah menganiaya aku. Yesus Oke, yang kau kita udah aniaya itu. seluruh seluruh Tetapi debater bangunlah Muslim dan pergi kita ke tahu dalam cerita itu. kota. Halo, Di sana halo, akan seluruh dikatakan nggak kepadamu usah Pak apa yang cerita. harus kuperbuat. Kita gedein sudah tahu 5% cerita lagi itu, Pak. bendera-benderanya. Oke, saya tanggapi Pak ceritanya. Oke, dikit Nah, dulu Bang. jadi di Teguh sini ya. kan jelas bahwa Aduh, Paulus itu adalah benar astagfirullahaladzim. Ya, rasul. Nah, satu-satu. oke. Silakan Bunda Rama tanggapi. Nanti kamu tanggapin Oke. balik. Baik, saya tanggapi ya Pak ya. Yesus berkata di kesaksiannya ya, kesaksian Yesus Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku. Dia Saya belum bersaksi tentang selesai, aku. Bunda. Suaranya, di mute dulu host. Suaranya tidak bisa kamu Oh, dengar. itu Bunda Rahma mau Rupanya pun berbicara. tidak bisa kamu lihat. Ketika Paulus berkata, kaukah itu Tuhan? Ini ternyata ada komunikasi. Berarti siapa yang bohong nih? Penulis yang bohong atau Yesus yang bohong? Kata Yesus, suaranya tidak bisa kamu dengar. Pengakuan Paulus, dia berkomunikasi. Kau, Saulus, Saulus, kau yang telah menganiaya aku. Kata si Paulus, kaukah itu Tuhan? Terjadi komunikasi. Padahal pengakuan Yesus, kesaksian Yesus, suara Tuhan tidak bisa didengar. Siapa yang bohong? Kau yang bohong, penulis yang bohong, atau si Paulus yang bohong? Ayo. Siapa yang bohong nih? Suara Loh, Tuhan tidak bisa di sini didengar. itu Paulus Coba ya. jawab, Paulus siapa? itu bertemu dengan Yesus, Bunda. Ya. Itu kan boleh stres. Orang Bukan dijawab. begitu cara jawabnya. Yes. Kalau siapa yang berbohong Saya itu dijawab tanya di merujuk kesaksian kepada Yesus, individunya. kesaksian Yesus Yohanes 5:37, suara Tuhan tidak bisa didengar. Tiba-tiba si Paulus botak mengaku berbicara dengan Yesus. Gimana itu, siapa yang benar, siapa yang salah? Penulis apa si Siapa yang Paulus benar? ataukah yang bodoh? Oh, nggak ada yang salah Siapa itu. tuh Itu merujuk benar. Gak ada yang Ya. salah. Itu benar. Aduh. Lalu masalahnya di mana, Ini. Bunda? Baik Bang, gini Bang. Lanjut, Aku nanya lanjut. sedikit aja sama Bang Gloin. Nanti di akhir zaman Yesus balik itu yang kedua kali atau yang ketiga kali Bang? Kenapa pertanyaan ke sana ya? Ini pun belum selesai. Enggak, Jawab ini aja selesainya. dulu. Ini ada poinnya sampai ke situ. Nanti di akhir zaman Yesus itu datang kedua kali atau ketiga kali? Kedatangan Jawab dulu, kembali. susah amat. Kedatangan kembali yang keberapa? Ya, nggak ada ketiga keberapa-keberapa. Loh, kok nggak ada keberapa? Keberapa tuh jawabnya angka gitu loh. A 2, B 3, C 4, D 10. Udah, pilih salah satu. Kedatangannya keberapa kali? A 2, B 3, C 4, D 10. Coba, kedatangan yang keberapa kali dia di akhir zaman? Bapak Adli, lu kuat? Aku bentar lagi mau olahraga nih, Bang Haji. Nggak kirain kuat itu ngadepin kayak gitu, gua jadi pusing. Enggak, aku mau nanya, mau pastiin aja. Enggak mau bernarasi, aku mau dia menjawab aja. Ketika Yesus datang nanti yang kedua kalinya, itu dia datang kedua kali atau ketiga kali? Duh, Nah, itu yang keberapa kali? abang kan Pak? udah, Coba. abang ini bertanya wait, Pak, jawab aja. menjawab sih, abang Wait, nanya jawab. kedatangan jawab kedua aja. kali. Jawab Terus ditanya aja. kedatangan A2, berkali. B3, C4, D10. Udah yang berapa kali? Coba, keberapa kali itu? Kedatangannya yang terakhir yang Dua, kedatangan keberapa? C4, Kedatangannya D10. kembali, Bang. Ya. Udah, itu aja. Kedatangannya kembali, berarti yang ketiga ya, karena kedatangan kedua udah bertemu dengan Paulus ya. Benar? Berarti ketiga dia datang ya? Benar Di nggak? mana kedatangan yang kedua? Loh, tadi kan kamu ngutip Paulus bertemu Yesus makanya dia bertobat. Berarti Yesus datang kedua. Berarti di akhir zaman nanti Yesus datang Ya, ketiga. pertemuannya Betul? dalam bentuk apa itu? Mau dalam bentuk roh, mau dalam bentuk burung, mau dalam bentuk truk, itu dia datang. Setelah dia terangkat, dia datang lagi bertemu dengan Paulus. Betul? Datang Yang secara bertemu fisik dengan kan? Paulus, berdasarkan pengakuan Paulus, yang bertemu dengan Paulus itu Yesus atau jin? Nah, jawab aja itu. Ya, Bang. Yesus yang bertemu dengan dia. Yesus. Berarti nanti kedatangan yang terakhir kali itu kedatangannya yang ketiga. Betul?
Kedatangannya kembali, Bang. Udah itu aja. Kedatangannya kembali yang ketiga kalinya, karena kedatangan kedua Angka Budung. Kalau berapa tuh Paulus. menanyakan angka. benar nggak? Aduh ya Allah. Makanya Bang, nubuatan tentang Paulus itu sudah dikatakan oleh Yesus. Matius 24 ayat 26 kata Yesus, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Siapa yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Ayo, Nah, siapa? ayo. Nggak, saya Itu tanya kan apa? ayatnya- Yang mengaku bertemu itu- dengan Yesus di padang gurun siapa? Iri dia. Tidak ada yang bertemu dengan dia di padang gurun. Berarti yang bertemu dengan Paulus di padang gurun bukan Yesus ya? Itu bukan di padang gurun, itu di Damsyik. Pada saat perjalanan ke Damsyik itu padang gurun, Bang. Pada saat Timur Damsyik, Tengah itu Bang. semua padang gurun. pikir perjalanan emangnya kau pikir zaman sekarang udah pakai aspal, Gimana sih? udah banyak gedung, Oke, udah nah. pakai lampu. Aduh buset. Ini kejadian berapa abad yang lalu disamain kayak Jadi zaman poinnya apa sekarang, nih? kayak kebluk. Makanya kalau abang maksakan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus, artinya Yesus datang sudah 2 kali. Kedatangannya yang terakhir berarti yang ketiga. Itu udah mematahkan keimanan orang Kristen. Sementara orang Kristen mengakui bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya nanti di akhir zaman. Itu yang pertama. Loh. Kemudian Yesus saya sendiri nggak berkata mengatakan di kedua, Matius 24 tiga kali, ayat Bu. 26, Saya bilang kedatangan Yesus kembali. memang abang nggak mengatakan, kedatangan saya kembali. menegaskan. Berarti Iya. Iya, Untuk berarti apa? kalau dia Itu kedatangan loh. kembali yang di akhir zaman, Yang artinya yang penting ketiga, poinnya, Bang. Karena dia yang akan kedua datang dia bertemu kembali, dengan Bang Paulus. Teguh. Abangku, Apa? Gimana? itu kan poinnya dia akan datang kembali. Kenapa harus Datang dipersoalkan satu kembali, kali? berarti dia sudah berapa kali datang? Sudah Dia berapa kali udah datang? sekali, 2 kali, 3 kali datang. Lantas apa gitu loh tujuannya? Abang nanya begitu. Iya, tujuannya bahwa benarkah yang benarkah kesaksian si Paulus ini dia bertemu dengan Yesus? Kan itu poinnya. benar. Itu kan sudah dicatat. Nah, oke, tadi di benar. surat Sekarang gini. Bang. Sekarang ini, Yesus berkata di dalam Matius 24, dengarkan. Dalam Matius 24 ayat 23 sampai 24, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu Yesus yang berkata. Sementara Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Betul? Jangan kau pergi ke sana. Jika apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ia ada di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun itu Paulus. Lah, kok Paulus di mana itu? Benar nggak? Bang, Paulus ini mengaku bertemu Mesias pada saat di perjalanannya ke Damsyik. Iya, ini Pada saat dia berjalan ke Matius Damsyik itu 24 di padang Matius gurun. 24 ini abangku, itu beda ceritanya, beda konteksnya abangku. Itu Loh, kok Yesus beda ya? itu Loh, Memang beda, memberitahukan- tapi ini penegasan dari Yesus bahwa Yesus ketika ada yang memberitahukan mengaku melihat tentang Yesus, jangan kau percaya. pengajar palsu, Bang. Waduh, ngeri lagi. Justru ini nubuatan kepada Paulus. Paulus ini pengajar-pengajar palsu. Kok nubuatan itu Yesus sedang memberitahukan kepada murid-muridnya supaya mereka itu jangan mudah disesatkan dengan perkataan seperti itu tadi. Kok lain Kalau ya? ada orang yang berkata ada Mesias di sana, jangan datang. Itu loh, Bang. Ya, tapi akhirnya disesatkan. Siapa yang disesatkan? Kamu, Bang, disesatkan sama Paulus. Karena Paulus mengaku bertemu Yesus. Sementara Yesus bilang, jangan kau percaya, jangan kau pergi. Aku nggak disesatkan, abangku. Loh, abang percaya nggak Iya. Paulus bertemu Yesus? Ya, aku percaya dia bertemu Yesus. Artinya kamu disesatkan oleh Paulus. Loh. Di mana Coba. disesatkannya coba? Di mana dia disesatkan? Yesus bilang hati-hati terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang Ya, mengaku siapa melihat itu Mesias pengajar-pengajar ada di sini, palsu itu? Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Iya. Ya, terus abang percaya ada orang yang mengaku melihat ada Mesias? Lalu apa hubungannya dengan Paulus lah? Itu udah jelas kok dia benar-benar ketemu dengan Yesus. Bod. Yesus bilang
dulu itu pertanyaannya tadi. Yesus bilang, hati-hati terhadap pengajar-pengajar palsu yang mengaku bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Yesus. Yesus bilang jangan kau percaya. Yesus yang mengatakan jangan kau percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Kau percaya? Iya, aku percaya. Berarti begitu. kau Daripada percaya aku bilang, Paulus daripada perkataan Yesus. Paul berarti enggak, tidak aku Yesus mempercaya itu aja. semuanya kata Yesus, kata Paulus, itu semua adalah firman Tuhan. Hei, gini, kalau abang percaya keduanya. Yesus bilang, kalau setelah Yesus terangkat, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Kemudian setelah Yesus sudah tidak ada, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Yang bohong, Yesus apa Paulus? Enggak, abang lihat deh ya, itu ayatnya Yesus itu. Nih, Lanjut, saya lanjut. gini. Yesus itu mengatakan kepada para murid waktu itu supaya Ditanyakan ketika Pak Toko tadi, anak-anaknya bacot, gua kembali ngomong itu, dulu bacot. mereka Woi, tidak gua ngomong disesatkan oleh dulu bacot, lu mesias-mesias dengar gua palsu. dulu. Yang ditanya sama Pak, buset dah ini orang kalau ngomong gak ada remnya. Gua ngomong dulu, cot. Gini, yang ditanyakan oleh Pak Toko tadi yang berbohong itu siapa? Si Yesus apa si Paulos? Tinggal jawab aja Tidak ada yang sih. berbohong di Siapa situ. tuh merujuk kepada orangnya. Nah, gak ada Pak Toko Tidak ada yang katanya berbohong di tuh. situ. Tidak ada yang Yang berbohong di berbohong. situ, tidak ada kebohongan. Berarti dua-duanya jujur. Dua-duanya jujur, tidak ada kebohongan di sana. Justru di Yesus Matius 24, bilang, Bang, itu dengar. kan Yesus bilang, Matius dengar. 24. Oke, Apa, apa, silakan. Oke, Ini silakan. ada Pak Kores kamu. Oke, Pak. Res, Bang Teo, naik res. Wah, habis kamu kalau ada Pak Kores nih. Oke, Res, naik silakan. res. Mana? Ada Bang Kores? Ada Ada permintaan. di bawah. Di bawah. Naikin aja lah. Ada Kang Kores habis kamu. Wah. Mana dia? Nggak ada. Res. Bang, Oh, nggak ada ya, udah Bang lanjut. Kores. Pak, pertentangannya kali ya, habis penyesat kayak Pak, makanan. Pak, sedikit Pak, penyesatannya Paulus bisa kasih tahu penyesatannya ya. Olahraga dulu. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, ini kata Paulus Pak ya, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapuskan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dia bilang Yesus mati itu untuk menghapus hukum Taurat, dia jadi tumbal. Seperti tadi yang saya bacakan Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus kita sehingga dia menjadi kutuk. Yesus dianggap tumbal penebusan hukum Taurat. Padahal di Matius 5:17 apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu iota atau satu titik dari hukum Taurat tidak akan lenyap. Itu kata Yesus. Tapi apa kata si Paulus? Dengan matinya Kristus maka semua dihapus. Hukum Taurat dihapus dengan segala perintah dan ketentuannya. Di tempat lain pun Paulus berkata, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Yesus. Coba kata-kata Yesus bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Jadi Paulus itu penyesat, itu dia menyesatkan kamu. Karena dia berkata, Paulus mati terkutuk untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Tapi kata Yesus, sebelum langit dan bumi runtuh, satu iota, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Artinya hukum Taurat tetap utuh, tetap ada. Hanya digenapi dengan kasih. Itu caranya orang belajar. Jangan karena iman kau jadi 1 Korintus 4:11. Oten oon karena Kristus. Nah gitu Pak, jangan cuma Oke, Bunda Rahma yang paling cerdas, ya. ya iya bantai itu kata pertentangannya. Kenapa bertentangan ajaran Paulus dengan Nih, Yesus? saya bantai dulu Kalau nih ya. kamu Yang tadi bantah. Matius 24 saya sampaikan ya. Di Matius 24 itu Yesus itu memperingatkan para muridnya Kenapa bahwa ketika 24? kedatangannya nanti Bukan 24. akan muncul mesias-mesias palsu. Jadi Matius itu tidak berbicara tentang 5:17. Paulus Kenapa di kau ke situ. situ? Matius Oh, 17 tuh. Hei, Aduh. salah kamu. Matius kata Ya. Yesus, aku 17, datang salah bukan kamu. untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Satu titik Ya. atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi runtuh. Artinya sebelum kiamat, hukum Taurat tetap berlaku.
Datang-datang si Paulus botak, dia berkata apa? Dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia menghapus. Ini perkataan si Paulus, bukan perkataan Yesus. Lukas 16:17, lebih mudah bumi dan langit runtuh daripada satu titik hukum Taurat lenyap. Lukas 16:17, baca bebek Bibelmu itu. Tapi apa kata Dibaca. Paulus? Ya, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kata si Paulus. Makanya dibilang Bang Teuku tadi, Paulus itu menyesatkan kamu. Paulus penyesat. Silakan yang lain lanjut. Ya kalau dari saya sih cukup, Bunda Rahma. Memang kasihan aja sama Oten-Oten ini disesatkan oleh Paulus, tapi ya begitulah, bangga disesatkan. Kasihan, bukannya menyadari Kalau tapi itu dia imannya ya, kita nggak bisa ini ya. Yang minimal kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, Iya, memang. mengedukasi yang lain ya. Udah, Benar. kalau itu imanmu ya, bungkus imanmu itu dengan 3 karet gelang warna-warni. Bungkus imanmu itu, kemudian kau taruh di bawah bantal tidur. Amin. Yang penting Jadi kita jangan sudah sombong, sampaikan jangan. ya. Agama dan Ampun, cabai. Kita sudah dalam- sampaikan. Ini kan kita diskusi ini apakah harus memaksakan untuk menerima? Enggak ada maksa kok Pak. Nggak ada. Kami hanya Nggak ada. membuka, membelalakan matamu Memaksakan supaya kau ini. belalakan matamu. Tengok Bibelmu itu. Loh, Apa imanmu kata sudah sudah sesuai? banget loh ini Itu aja kata Pak. Bunda. Ilmiah Enggak ada kami loh. memaksa. Apa kami maksa? Kamu harus masuk Islam. Enggak toh? Ada. Kami hanya menyampaikan ajaran di Bibelmu. Kau percaya atau Loh, tidak itu Minimal urusanmu. kamu Terserah ya. berhenti ya. mengikut Paulus lah. Kamu Iya, mengikut saya Yesus yang mengikuti benar Paulus aja lah. dan ajarannya, keteladan saya mengikutinya. Tuh. Ah, keteladanannya. Berarti kamu sudah durhaka sama orang tua ya? Kan itu ajaran Paulus itu, durhaka sama orang tua. Ada di Lukas ayat berapa tuh? Lupa. Bunda Rahma sama KST yang lebih tahu. Ajaran durhaka sama orang tua. Iya. Barang siapa mengikut Paulus, maka dia harus mendurhakai orang tua. Orang tuanya dibenci, suaminya dibenci, istrinya dibenci, anak-anak dibenci, ya. Nah, kamu berarti sudah durhaka Di sama mana orang itu? tua ya? Di mana? Di mana itu, Abang? Kamu cari di Lukas. Kamu cari di Lukas, Coba. ada itu. Katanya Abang kan Abang tahu tuh. Coba di mana, Abang? Bukan saya tahu tapi lupa. Bunda Rahma sama Ya. Kristin lebih tahu di Lukas apa, nomor berapa. Di situ yang jelas ada ajaran untuk mendurhakai kedua orang tua. Itu kan ajarannya si Paulus gundul itu. Berarti kamu durhaka sama orang tua dong. Di mana ayatnya, Abang? Coba. Kamu cari di Lukas 4. Cari itu, ada di Lukas 4 nomor berapa saya agak lupa, maaf. Lihat di situ tertulis ayatnya. Nah, siapa mengikut Paulus, maka dia harus membenci keluarganya, membenci kedua orang tuanya. Ah, itu Benci bukan suaminya, Paulus di istrinya. sana, Abangku. Itu barang siapa mengikut aku, itu siapa yang mengikut Yesus, bukan mengikut Paulus, Abangku. Nah, Yesus gak ngajarin itu. Yesus tuh ngajarin hukum Torah kok, menghormati orang tua, memuliakan orang tua. Lah ini tiba-tiba disuruh durhaka sama orang tua. Gimana sih? Itu lucu loh dia orang asli. Dia bilang kata Yesus aja mengajarkan Torah yang udah dihapus sama si Paulus gundul jahanam itu. Ampun. Oke lah, tugas saya udah selesai. Saya mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.